Petikan lirik lagu ini dinyanyikan oleh Zizi. Tiada yang menyangka kalau bocah bernama lengkap Alaftah Hirzi Sodik ini bersuara merdu. Alunan jari mungilnya pun sanggup memencet tuts piano hingga menghasilkan nada-nada indah. Tubuhnya yang mungil tidak menghalangi mimpi-mimpi besarnya. Usianya baru 8 tahun. Namun, Alaftah Hirzi Sodik alias Zizi begitu jago membawakan lagu-lagu ternama yang sedang hits dengan instrumen piano. Lebih mencengangkan lagi, Zizi adalah tunanetra yang terlahir tanpa memiliki syaraf mata. Zizi mengenal musik sejak usianya baru 3 tahun, saat orang tuanya membelikannya beberapa alat musik termasuk keyboard. Tidak ada yang mengajarinya, bahkan kedua orang tuanya tidak bisa memainkan piano sama sekali. Zizi mempelajarinya sendiri hanya dengan mencoba-coba. Ia bahkan tidak mengerti sama sekali dengan chord nada. Bakat inilah yang mengantar Zizi tampil pada konser penutup sebuah kompetisi piano bergengsi di Jakarta, Ananda Sukarlan Award 2016. Lahir dalam kondisi sangat prematur berdampak pada organ penglihatan Zizi. Syaraf matanya belum terbentuk dengan sempurna. Namun, itu tidak membuat Zizi menyerah. Tak hanya handal menyanyi dan main piano saja, ia bahkan hafal sejumlah surat dalam Al-Quran. Luar biasa. Balik lagi di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Kita masih dari luarin di Kedoya Jakarta Barat. Pasti betul. Tadi di awal kita sudah lihat Zizi perform Betul. ya. Wah bagus sekali suara, aku sampai merinding dengar Iya, Reza. apalagi nih kita mengetahui bahwa Zizi ini salah satu pianis tunanetra di Iya. Indonesia yang cukup Betul. berprestasi Betul begitu ya. sekali. Dan kini kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Sudah ada Zizi dan juga Ada Mama Mama Afifa di sini. Selamat pagi Zizi. Hai Zizi. Pagi. Boleh pakai mic-nya Zizi? Ini mic Zizi, ini mic Zizi. Mama juga Zizi boleh pakai pegang. mic-nya ya. Oke. Oke. Nah. Ya, itu dia. Zizi, Zizi. apa kabar? Baik, Baik. alhamdulillah. Tadi kan main piano lagunya Adele. Udah berapa lama sih bisa main piano Zi? Gak baru 3 jam. Baru 3 jam loh. Kalau Baru 3 3 jam, jam. nggak tahu hasilnya itu gimana. Iya, baru 3 jam yang ajarin main piano siapa Zizi? Gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin, jadi Otodidak. pencet-pencet Dulunya otodidak. Oh, pencet-pencet sendiri tahu-tahu ketemu aja nadanya. Iya, tahu-tahu juga ketemu nadanya juga. wow, hebat sekali ya Itu kalau benar Mama Afifa begitu bener mah itu Zizi. mah. Iya, Ya, sebenarnya Zizi ini pianis otodidak. Oke. pianis otodidak kemudian. Kemudian 1 bulan yang lalu baru dapat kesempatan beasiswa dari Medco Energi untuk sekolah musik. Wow, tepuk tangan dong buat Zizi. Itu pemirsa salah satu prestasinya. Nah, kita berbicara itu ya Mama dan juga Zizi ke belakang begitu ketika kita merayakan Hari Penglihatan Dunia. Zizi mengalami tunanetra, boleh diceritakan mah awal mulanya seperti apa? Saya juga mau cerita juga. Oh, Boleh Zizi boleh cerita, Nah. boleh. Kemarin saya dapat beasiswa dari Medco Energi. Pak Kak Arifin liatin aku. Kak Arifin terharu karena suaraku bagus sekali. Itu juga yang kita rasakan di sini semua Zizi. Terharu dengar suara Zizi memainkan piano dengan indah sekali. Iya, Iya. iya Kak Reza. Nah, selanjutnya saya mau tanya Mama Zizi dulu ya. Iya. Ya, Oke. gimana tuh, Gimana? Ma? Jadi Zizi ini penderita ROP stage 5. ROP itu retinopathy of premature. Jadi kebutaan karena terlahir prematur. Zizi ini lahir 5 bulan. Lahir Dengan- 5 ya. bulan. Jadi dia tidak saraf matanya tidak tumbuh. Sampai akhirnya di stage 5 nggak bisa diapa-apain lagi. Dan apa yang saya lakukan sekarang? Just following the flow. Oke.
Ketika Zizi lahir, otomatis mengetahui bahwa Zizi mengalami kebutaan, begitu mah. Pada saat itu bagaimana mama untuk bisa bangkit menghadapi orang banyak di luar sana ketika mengetahui buah hati. Pastinya kuat mendengar omongan-omongan. Betul, buah hati tidak memiliki kesempurnaan, begitu mah. Sebagai orang tua yang memiliki anak dengan keterbatasan, terutama tunanetra seperti Zizi, pada waktu itu saya sempat drop, bahkan menutup diri kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Dari mulai Zizi lahir. Ya, ya. Dari mulai Zizi lahir sampai 3 tahun. Kemudian dari perjalanan panjang ya, 3 tahun cukup lama. Setelah saya melihat Zizi berjalan, mampu berjalan, akhirnya saya bangkit. Wah. Bagaimana cara saya bangkit? Saya mulai browsing, cari tahu apa sih kelebihan tunanetra, bukan kelemahan ya. Saya cari tahu kelebihan tunanetra yang bisa dikembangkan tuh apa. Dan yang paling menonjol dari Zizi ini apa? Dia bisa mengaji, hafalin Quran. Ya, Hafalannya cepat. Ya, hafalin Quran. Quran dari kata Dia bisa menyalin buku awas menjadi braille, Oke. mengetik dengan Terus cepat ada apa sekali. lagi mah? Main piano Main ya. piano itu menjadi Iya. salah satu bakat Ya, dari Zizi salah juga. satu. Nah sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kebutaan awal mulai itu bisa terjadi terhadap anak-anak? Mungkin ada salah satu dokter begitu yang bisa kita tanya-tanya terkait dengan tunanetra atau penglihatan kita. Tapi infonya kita lihat dulu. Betul, ada Ya. profilnya Dokter Sarita Siregar, pemirsa yang biasa kita sapa dengan Dokter Tasya. Kita lihat profilnya berikut ini. Cantik dan berprestasi, itulah Dokter Syarita Siregar. Lulus sebagai dokter umum di Universitas Indonesia pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikannya menjadi spesialis mata di universitas yang sama. Menurutnya, menjadi dokter mata bisa mengerjakan tindakan bedah meskipun kecil. Dan itu merupakan hal yang sangat mengasyikkan serta penuh tantangan baginya. Dokter cantik ini juga aktif mengikuti kegiatan kedokteran di dalam ataupun luar negeri. Salah satunya adalah beliau pernah bekerja sebagai pengamat di Tan Tock Seng Hospital, Singapura. Ia juga menerima sertifikat untuk tindakan lasik dan transplantasi kornea di area yang sama. Sekarang beliau bekerja di salah satu rumah sakit mata ternama di Jakarta sebagai dokter Purnamata. Wah, mengagumkan ya. Itu dia profilnya Dokter Tasya. Betul, cantik sekali ya. Cantik sekali. Dan sekarang sudah ada di tengah-tengah kita ngobrol-ngobrol pemirsa ya. Hai Dokter Tasya. Halo dokter, Halo. dok ini ngomong masalah tunanetra dok, hari peringatan dunia begitu ya, dok ya. Sebenarnya awal mula kita bisa mengetahui bahwa mata kita tuh mengalami gangguan tuh seperti apa sih dok? Sebenarnya sih kalau misalnya gangguan sendiri itu ya seperti biasa kalau misalnya kita mengalami penurunan dari misalkan kita bilang kok di situ kayaknya kurang jelas atau gimana kayak rabun. Nah, itulah sebenarnya yang disebut dengan kelainan matanya juga. Oke. Tapi sebenarnya untuk penyebab-penyebab dari kelainan mata atau kebutaan sendiri itu ada bermacam-macam juga sih. Kalau gitu. misalnya ada penyebab kelainan mata atau gangguan mata dari faktor luar, misalkan banyak perempuan-perempuan di luar sana yang menggunakan sama seperti saya gitu Iya. ya, soft lens. Nah Oke. seperti itu dok, itu bisa nggak sih salah satu triggernya kita perempuan-perempuan atau mungkin laki-laki yang menggunakan soft lens bisa terkena yang namanya penyakit mata? Bisa. Jadi sebenarnya soft lens itu yang paling penting adalah harus bersih. Harus bersih. Karena kan biasanya kita habis kita pakai, Mhm. biasanya kita buka terus habis itu kita taruh di kayak pengawetnya itu, cairannya itu biasanya itu kelihatannya bersih dan nggak ada kotor, nggak ada apa, tapi ternyata pas kita nanti itu akan menyebabkan ada infeksi di korneanya. Nah kalau misalnya ini dok, ini kan ada alat peraga ya dok ya. Ini mau tahu ciri-ciri mata rabun kah atau seperti apa dok? Boleh dipraktekkan dok? Sebenarnya kalau misalkan untuk kornea yang tadi saya bilang, kalau karena kan kontak lens itu ditempelkannya pada kornea ini. Betul. Jadi biasanya ini nanti yang akan ada kayak titik-titik, jadi kayak nggak rata. Mestinya kan permukaannya itu rata. Tapi kalau misalnya udah ada infeksi, apa karena bakteri atau karena virus, biasanya disertai dengan di sekitarnya pun juga jadi matanya merah. Oh, Gitu. oke baik. Kemudian dok untuk yang lainnya, untuk penyakit atau mungkin kerusakan yang lainnya bisa dijelaskan? Biasanya kalau misalkan penyakit sendiri itu yang pertama paling banyak itu menyebabkan adalah katarak. Jadi katarak itu sebenarnya lensanya ini udah menjadi keruh. Jadi kan lensanya itu asli itu sebenarnya jernih. Cuman kalau misalkan nanti semakin tua dengan usia, biasanya lensanya akan menjadi keruh seperti katarak. Oke, itu dia. Nah ngomong masalah penyakit mata, nanti kita juga akan ngasih tahu info bahwa ada fakta dan juga mitos terkait dengan penyakit mata. Betul. Kira-kira apa? Nanti kan di intermezzo. Banyak info, Nggak nggak bikin bikin kepo. kepo.